Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, ghafiri dhanbi wa qabili tawbi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh tokoh masyarakat, kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insyaallah selalu dalam berkah, lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah sampai dengan malam ini kita semua masih Allah kasih sehat, masih diberikan umur panjang, nikmat iman Islam, sehingga kita semua bisa bermuajahah, berkumpul kembali, belajar sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Salat beriringkan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita semuanya berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mengawali bacaan kita pada malam hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, atau siapa saja orang yang pernah mengajarkan ilmunya kepada kita dan pernah berjasa kepada diri kita. Jika mereka masih ada, semoga Allah panjangin umurnya, Allah kasih sehat, Allah mudahkan urusan-urusannya. Jika mereka telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Juga kita niatkan untuk diri kita semua dan keluarga kita yang ada di rumah, semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya, Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati dan diri kita, sehingga nanti pada akhirnya kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala ma nawayna wa ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadirin jamaah sekalian, ini sebelum kita bahas pelajaran fikih kita, tadi di jalan saya baru dikabarin ya, kemarin ya, cucu babaji ya meninggal ya. Saya kalau dengar berita ada yang meninggal, kalau kata orang Cilandak cengeng gitu ya, cengeng. Kalau ada orang yang sudah dewasa meninggal, tuh bayangin ya Allah, kalau saya begitu ya, kalau saya kalau ada anak kecil yang meninggal, kebayang anak saya aja begitu ya.
ini memang kalau kita lihat fenomena belakangan ini belum sampai 1 tahun ada kejadian-kejadian memang ya, kemarin di Bekasi tuh ya, yang truk nabrak gitu ya, matinya jamaah banyak benar yang meninggal 10 orang ya, 10 orang. Sebelumnya lagi yang di daerah mana itu Pertamina tuh ya, yang orang sampai pada meletet begitu. Sebelumnya lagi yang di luar pulau tuh, di Balikpapan apa. Memang pantas yang dikatakan Rasulullah, al-mautu ya'ti baghtatan. Mati datangnya tiba-tiba, nggak pandang usia. Nah, sering saya katakan banyak yang orang tuanya bahkan engkongnya masih sehat, tahu-tahu anak cucunya meninggal duluan. Belum lama di daerah Cilanda, daerah rumah saya, lagi rame yang meninggal usia di bawah 30 tahun ya, ada yang 29, ada yang 24 meninggal. Orang tuanya masih sehat benar, masih segar ya. Nggak taunya sakit lambung gitu, macem-macem aja ya, macem-macem. Ini menandakan yang namanya mati ketika datang kagak ngelihat usia, nggak ngelihat ya mau di mana kek ya. Itu kan orang-orang yang meninggal karena kecelakaan. Ada juga yang anak kecil kan itu tuh ya, yang kemarin tuh itu ada yang kalau kita pikir mereka nggak kepikiran kalau hari itu bakal meninggal dunia. Kita juga sekarang nih lagi duduk begini nggak kepikiran besok meninggal apa kagak, nggak kepikiran tuh. Kita udah punya planning besok mau begini, mau begini, mau begini. Ya. Itu yang meninggal keseruduk truk, ya, ketiban papan boleho itu, papan apanya. Itu mereka malamnya kagak mikir besok gua bakalan mati, gitu nggak mikir, nggak kepikiran. Kalau seandainya kepikiran atau seandainya ada yang ngasih tahu besok lu bakal mati gitu, malam itu juga sampai dia meninggal dunia nggak bakalan mau dia pergi dari musola, sholat yang rajin, yang banyak, zikir, semua hartanya ini buat sedekah semua, begitu. Ya. Maka al-mautu ya'ti baghtatan kata Rasulullah. Mati datangnya tiba-tiba. Maka siap kagak siap, ya harus siap. Nah, sekarang kita balikin ke diri kita. Allah manggil kita kan ada 3. Panggilan sholat, panggilan haji, sama panggilan mati. Panggilan sholat, panggilan haji, sama panggilan mati. Yang paling mudah kira-kira nyaut panggilan apa? Sholat. Kagak pakai biaya. Mungkin kalau haji, waduh biayanya gede juga nih ya. Kadang ada orang yang udah punya rezeki, udah punya duit, tapi masih sayang-sayang ya. 20 tahun haji, nanti dulu dah. Daftar sekarang 30 tahun lagi baru berangkat, nanti dulu dah begitu. Maka yang paling gampang penuhi panggilan sholat aja dulu. Itu dulu. Ini ada orang udah sholat kagak mau, haji kagak mampu ya. Mau kagak mau ya panggilan yang ketiga tuh. Dia siap kagak siap harus siap. Maka yang panggilan sholatnya dulu dah kita jalanin. Maka ini dalam satu kitab dikatakan orang-orang yang dia ketika dipanggil untuk sholat, Allahu Akbar, udah dipanggil tuh, hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat, udah dipanggil masih pora-pora aja ya. Speaker udah kencang bener, dia lagi ngobrol, lagi asik kongko, dipanggil-panggil Allahu Akbar, Allah hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat, masih pora-pora aja di rumah ya. Nanti ketika matinya di yaumil qiyamah ini akan dikumpulkan bersama, pertama siapa? Qarun, Fir'aun ya. Dan orang-orang yang punya dosa-dosa besar dan mereka itu punya sifat sombong nanti di yaumil qiyamah.
Kenapa kok orang yang nggak, ketika dipanggil untuk sholat pora-pora aja, bahkan nggak sholat sama sekali, dikumpulkan sama orang-orang yang punya mental sombong? Kenapa? Karena hakikatnya orang yang dipanggil untuk sholat pora-pora aja itu orang sombong. Kenapa orang sombong? Ketika kita sholat itu kita berdoa macam-macam, minta sehat, minta apa, cuman pora-pora aja. Kalau kita bayangkan itu Allah ngomong ke umat Islam, ayo umat Islam, ini udah waktu zuhur, datang kepadaku minta sehat, minta kaya, minta sejahtera, minta apa aja, doa yang banyak aku kasih. Ketika kita dipanggil sama Allah untuk melaksanakan sholat, pora-pora aja. Ya bahasa yang tersiratnya, antar aja ya Allah, saya belum butuh, lagi ngobrol asik nih, tuh sombong. Orang mau dikasih sama Allah, entar-entaran aja. Ya. Maka ayo nih, mau musola, mau masjid, kita ramein, isi. Ya. Kenapa? Kita nggak tahu besok bagaimana. Kan Imam Syafi'i berkata, kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akfanu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Ini sering saya sampaikan. Banyak manusia, orang-orang yang dia tertawa, terbahak-bahak pagi, sore, siang, malam, menikmati nikmatnya dunia, lupa sama mati, lupa sama akhirat. Ternyata akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Ternyata dia sedang lupa akhirat, sedang lupa mati, kain kafannya lagi dijahit tuh bakal dirinya. Tinggal nungguin rapihnya doang. Kita hari ini, malam ini nggak tahu nih, kain kafan kita udah rapih apa belum dijahit. Tinggal nunggu rapihnya doang. Begitu kain kafan kita udah rapih, dijahit, ya, yang namanya kain kafan itu udah sesuai dengan namanya. Jangan-jangan kain kafan buat kita udah nyampe di pasar Pondok Labu, tinggal nunggu diambil sama keluarga kita doang. Atau jangan-jangan kain kafan kita udah nyampe di rumah Amil. Ayo, kalau udah nyampe di rumah Amil, ya udah tinggal tunggu beberapa waktu. Kita nggak tahu nih, mati dadakan. Nah, itu saudara saya meninggalnya habis main futsal. Masih saudara saya habis main futsal lagi nonton TV, ketiduran. Orang tuanya bangunin, tahu udah gelepak aja. Dipikir mah lagi tidur aja, nonton TV ketiduran. Nggak sakit lagi. Kita nggak tahu. Ayo, makanya kita ramein masjid, ramein sholat. Begitu terdengar suara azan, udah. Ya, kalau kita bisa tinggalkan, sekiranya kita bisa tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan. Ayo sholat dulu. Ya. Ditambah kita ngaji model kayak begini, memperbaiki yang namanya ibadah kita. Dulu di awal juga saya sampaikan, ya, coba mulai sekarang kita biasakan amalan-amalan sunnah kita galakan. Amalan sunnah. Ya. Jangan selamanya kita memandang sunnah itu kalau nggak ngerjain kagak dosa. Akhirnya yang ada apa? Ngeremehin. Duh, lagi segen banget ini, mbak dia kan nggak ngerjain nggak apa-apa gitu. Kalau kita mikirnya selamanya kayak gitu, kagak bakalan mau sholat mbak dia kita. Begitu nyampe ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sunnah ini gitu mikirnya. Sampai kapanpun nggak bakalan mau kita sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah lainnya, karena mikirnya apa? Kagak dosa kalau ninggalin. Kan sunnah itu alladzi yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjain mendapatkan pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Tapi kalau selamanya yang kita lihat hanya wa la yu'aqabu ala tarkihi, kalau meninggalkan tidak dosa, ya, begitu muncul segen kita nggak bakalan mau kita sholat sunnah. Karena kita tadi sholat jamaah aja nih, sama-sama bareng.
pahala yang kita dapatkan sholat jamaah di musola tadi itu 27 kali lebih banyak daripada orang yang sholatnya di rumah. Bahkan langkah kaki kita dari rumah menuju musola ini lebih besar daripada pahala orang yang sholat di rumah. Orang yang sholatnya di rumah mau dapetin pahala kayak model kita jamaah di musola, ya, jamaah di masjid, mereka harus sholat maghrib 27 kali itu baru bisa nyamain pahala kita yang sholatnya jamaah. Kira-kira kalau di rumah sholat maghrib 27 kali sanggup apa kagak tuh? Ya qobliyah ba'diyahnya aja bablas gitu. Kadang-kadang kan kalau di rumah begitu, yang penting fardunya aja gitu. Ya. Maka orang yang sholat di rumah mau nyamain pahala kayak kita sholat jamaah di musola di masjid, kudu 27 kali sholat dia. Bahkan langkah kaki kita aja lebih besar pahalanya daripada yang sholat di rumah. Nah, kita sholat di masjid, di musola, bareng-bareng jamaah, pahala kita 27 derajat kita. Gede benar pahalanya. Cuman begitu sudah kita terbiasa sholat di masjid, ayo yang sunnah-sunnahnya kita tambah. Ya, sholat sunnahnya kita tambah. Kenapa? Karena kita sholat walaupun dapat 27 derajat, ya, tapi kualitas daripada 27-nya berbeda, nggak sama. Ada yang khusyuknya benar-benar khusyuk, oh pahalanya bisa 27 derajat full, cakep. Ada yang setengah-setengah khusyuk, ada yang khusyuknya pas lagi takbirnya doang, kesonanya udah mikirin yang lain. Ada yang duduknya sempurna, ada yang rukuknya sempurna, ada yang kurang sempurna. Pahalanya sama 27 derajat, cuman kualitasnya beda. Orang yang datang dari awal sholat jamaah, dari mulai takbiratul ihram berjamaah sampai assalamualaikum, assalamualaikum berjamaah, dengan yang datang masbuk pada rakaat terakhir sama-sama dapat 27 derajat. Cuman kualitas 27-nya beda. Sama kayak ada orang jualan pisang, satu sisir, satu sisir, satu sisir, ada 5 sisir, semuanya disebutnya satu sisir. Cuman satu sisir itu ada yang satu sisir pertama 7 yang kuntet ada, cuman tetap disebut satu sisir. Yang sisir yang kedua sama satu sisir, cuman 15 yang kuntet. Ya. Yang bagus lagi gimana? Kita belajar di sini, belajar fikih, masuk juga kadang-kadang tasawuf di sini. Ya. Kita sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kita bisa mengatur hati kita, khusyuknya luar biasa, maka 27 derajatnya cakep kualitasnya. Ya. Yang datang masbuk sama yang datang duluan sama-sama 27 derajat. Kalau misalnya orang nggak kualitasnya sama aja, yang datang terakhir aja pas udah dikit lagi mau salam, begitu. Orang pahalanya sama pahalanya 27, cuman kualitasnya berbeda. Ayo, begitu ada panggilan azan, langsung. Ya kecuali memang kita lagi mengerjakan sesuatu. Ini kalau nggak rapi, saya dipecat dari kerjaan ini. Gitu. Ya silakan rapiin dulu dah. Daripada kita bela-belain sholat datang ke musola, begitu nyerahkan pekerjaan sama bos kita, tahu besok kita dipecat. Nah, mudarat. Ya. Tapi kalau masih bisa kita tinggalkan, apalagi tiba ngobrol doang gitu, kumpul kongko ngobrol doang sambil ngerokok ngopi, udah dipanggil-panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih pora-pora aja, termasuk orang yang lalai. Ya. Kenapa kita nggak tahu sebabnya? Ini besok kita masih ada umur apa kagak? Ya. Maka cukup dengan adanya kematian orang-orang di sekitar kita jadi koreksian buat kita. Saya kalau misalnya ada mendengar gitu ada yang meninggal, ya kalau kata orang Cilandak cengeng gitu ya, cengeng. Ya. Begitu ada yang meninggal, harusnya iman kita itu jadi satu nasihat buat kita. Ya. Almarhum, ya umurnya masih 5 tahun ya, masih 5 tahun. Ya. Kalau mohon maaf nih, kalau dilihat dari main pantes-pantesan umur, ya.
Kita semua yang ada di sini lebih pantas rasanya kalau main pantas-pantasan. Ya. Tapi itu kehendak Allah ya. Allah punya apa? Punya satu rahasia. Ya. Semoga aja almarhum ini menjadi tabungan buat orang tuanya. Ya, buat orang tuanya dan orang tua yang ditinggalkan, keluarga dikasih ketabahan, kesabaran. Ya, insya Allah ini jadi satu pembelajaran buat kita semuanya. Hadirin jamaah, mari kita lanjutkan bacaan kita. Ustaz, mohon maaf. Baik, ya. Tadi keterangan masalah salat berjamaah. Mau sedikit penjelasan pergantian daripada la sholat di jaril masjid ila fil masjid itu radius seberapa jauh Ustaz? Iya. Tidak dikatakan sholat begitu ya. Tidak dikatakan tidak sempurna sholatnya seseorang itu yang dia tetangga masjid, kecuali dia itu sholatnya di masjid, ila fil masjid. Kalau merujuk dari keterangan apa itu yang dimaksud tetangga di jaril masjid, tetangga masjid, ini pernah saya sampaikan, namanya tetangga itu 40 ke sono, 40 ke sono, 40 ke sono, itu 40 tuh, itu masih hitungannya tetangga, 40 rumah. Nah sekarang kalau kita hitungin kan, wow, ribet juga gitu. Ya pokoknya kalau di lingkungan kita ada masjid, datang ke masjid, datang ke musola, gitu aja. Ya, nggak perlu kita main hitung-hitungan. Ya. Itu hanya gambaran aja. Rumah kita kedengeran nih, ya. Kedengeran ada suara azan. Ya berarti kan nggak jauh-jauh amat dari rumah kita gitu. Ya. Cari di mana masjidnya, di mana musolanya. Ya. Memang yang namanya sholat berjamaah di masjid dalam mazhab kita ini terbagi dua, ada yang fardu kifayah, ada juga yang sunnah muakkadah. Ya, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah, bukan fardu ain, bukan. Ya. Ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah. Cuman ini peluang kita buat dapat pahala yang besar. Ya. Di mana Allah menurunkan rahmat pahala yang besar buat orang-orang yang mau. Apalagi dikatakan semakin jauh langkahnya, langkah kaki kita itu akan dihitung pahalanya. Ya. Jadi yang merasa, wow, kedengeran suara azan, datang deh ke masjid. Gitu. Kenapa orang kedengeran suara azan? Ya kadang-kadang orang udah hobi, ya, udah hobi sama, mohon maaf nih, satu hiburan dangdut lah. Biar jauh kayak apa disamperin? Ya. Biar jauh kayak apa nih disamperin? Masa iya masjid yang deket banget kagak disamperin? Padahal pahalanya besar gitu. Jadi kalau merujuk daripada apa sih yang namanya tetangga, ya 40 ke sono, ke depan, ke belakang, kanan, kiri, itu namanya tetangga. Itu Ustaz ya. Mari kita lanjutkan. Hukmul jarihi. Hukumnya seseorang yang ada luka, ya, ada luka di anggota tubuhnya. Nah, di sini dikatakan man kanat fi badanihi jarahatun yadurru biha al-ma'u ghasala sahiha 'anil jarihi wa taghaslihi. Barang siapa orang man kanat fi badanihi, yang di badannya, di tubuhnya jarahatun, ada lukanya, yadurru biha al-ma'u, yang bisa membahayakan bagi luka tersebut atas air. Jadi kalau misalnya kena air bisa bahaya nih lukanya. Ghasala sahiha, maka dicuci. Nah, ini sekali lagi kita perhatikan antara kata ghasala dengan masaha. Ya. Kalau ghasala itu mencuci, ya, mengalirkan air. Ghasala sahiha, maka mencuci atau dicuci bagian as-sahiha yang baiknya, yang tidak sakitnya itu, yang bukan lukanya. Andil jarihi, daripada luka tersebut. Waktu ghusli, ketika mencucinya, waktu mencucinya. Contohnya misalnya di tangan kita ada luka. Nah, di sini misalnya nih habis jatuh, ada lukanya di sini. Kalau seandainya kena air, ya, lukanya ini kena air jadi lebih parah, maka cukup yang dialirkan air itu yang samping-samping yang kira-kira nggak membahayakan. Misalnya lukanya dalam, tapi di samping-sampingnya ada yang masih bisa kenain air.
Tapi kalau misalnya nggak bisa kena air, maka yang dikenakan air hanya yang baiknya aja gitu. Nah, adapun yang nanti bagian nggak kena air, nah ini caranya nih. Yang bagian nggak bisa kena air, pertama bisa dengan kata masaha, hanya diusap, nggak usah disebokin pakai air begitu, nggak usah ditumpahin dengan air, tapi cukup ambil air diusap. Kalau memang masih bisa. Kalau nggak bisa sama sekali kena air, ya, dan lukanya itu nggak dibungkus, ya nggak dibungkus, maka jangan dikenakan air, walaupun diusap juga jangan. Kalau emang nggak boleh itu. Tapi kalau masih bisa diusap, diusap. Nah kalau memang nggak bisa sama sekali kena air itu diusap juga nggak bisa, maka nanti bagian yang luka yang tidak kena air itu ditayamumkan, ya, ditayamumkan. Nah itu kalau lukanya nggak ditutup dengan perban. Nah sekarang ada lagi hukmul jabirati. Apa tuh? Hukumnya orang yang memakai perban atau penutup pada luka, ya, hansaplas. Ini kan kalau hansaplas biasanya luka-luka kecil, ya. Misalnya kena pisau habis korban ngeset kulit, kena dikit, ya. Itu kalau seandainya kena air ya masih bisa lah, ya, masih bisa. Jangan apa namanya, oh pakai hansaplas nih, sayang hansaplasnya, jangan, ya. Karena nanti praktek wudunya agak susah juga, agak ribet juga. Hukmul jabirah, hukumnya orang yang mengenakan perban atau penutup pada lukanya. Al jabiratu, perban atau penutup, idza lam yumkinu naz'uha, kalau seandainya tidak memungkinkan naz'uha untuk melepasnya, yajibu mashuha bil ma'i, maka wajib perbannya itu mashuha bil ma'i, dihusap dengan air perbannya. Tapi anggota yang lainnya harus dicuci dengan air, ya. Wa tayammumu amma tahtaha, dan mentayamumkan atas apa yang ada di bawah daripada perban tersebut. Nah, sampai sini dulu deh, kita terangkan dulu. Seandainya misalnya di tangan kita lukanya besar atau patah. Kalau patah kan dibungkus, disopak, ya, kalau orang itu disopak sini misalnya, bagian sini patah nih, disopak. Nah ketika kita mau wudu, kan bagian yang bawah ini kan misalnya sama dokternya, sama yang ngurut, jangan dibuka dulu sampai seminggu begitu. Maka yang di bawah daripada perban ini nggak kena air kan, nggak kena air. Maka ketika kita berwudu, wudunya seperti biasa, ya, kayak biasa. Cuman pas lempengan ini kan nggak boleh kena air nih, ya, nggak bisa kena air. Maka perbannya hanya dibasuh. Kalau tangan kan ghuslul yadaini, mencuci tangan. Tapi bagian apa namanya perbannya nggak dicuci, tapi dibasuh dengan air, dilap-lap aja pakai air begitu. Iya, dihusap dengan air. Wa tayammumu amma tahtaha, dan setelah itu ditayamumkan, ya, ditayamumkan atas apa yang ada di bawah perban tersebut. Misalnya perbannya ada dua. Maka nanti kita tayamumnya 2 kali, ya, tayamumnya 2 kali. Kita wudu mau sholat maghrib tadi nih, wudu dulu biasa, udah kita siapkan debu dari tanahnya udah kita siapkan. Kita berwudu seperti biasa. Pertama lukanya ada di sini, ada di jidat misalnya nih, bolong jidat kita nih. Kalau kena air emang udah nggak boleh aja, bisa bahaya. Maka ketika nanti mencuci muka, bagian muka kita cuci dulu pakai air semuanya. Nah lempengan yang ada perbannya itu kita basuh dengan air, kita usap dengan air. Nah setelah kita usap dengan air, kita tayamum dulu, ya, seperti yang kemarin kita bahas tuh, tayamum dulu. Setelah rapi tayamum, ya, tapi kita lap dulu nih, bekas airnya kita lap dulu, kita lap pakai handuk, baru kita tayamum. Nah setelah kita tayamum, terusin wudunya, terusin pakai air lagi tuh, ya, wudunya kita terusin. Nah ada luka lagi di tangan kita,
nyuci tangannya biasa lagi, kayak wudhu biasa. Ntar pas bagian sini, ya kita usap lagi, ya bagian perbannya kita usap lagi, terus tayamum lagi, ya tayamum lagi kita, gitu. Ntar sudah rapi tayamum, terusin lagi wudhunya seperti biasa. Lukanya ada 3, di kaki juga ada, ya begitu lagi, 3 kali tayamum. Maka kalau misalnya lukanya masih bisa kena air, ya udah biarin, nggak apa-apa. Tibang koreng doang dikit gitu ya. Nah, ada koreng doang dikit gini. Pakai Hansaplast. Buka aja Hansaplasnya, kenain air nggak apa-apa. Atau misalnya takut kena air, ya kita usap aja nggak apa-apa. Diusap masih belum nggak tayamum tuh. Kita usap aja pakai air. Terkeringin, baru kita tutup lagi. Ya, kita tutup lagi. Nah, di sini dikatakan, nah setelahnya wa qada'u sholati in wudi'at ala ghairi tuhrin. Nah, kita mengqada' salat kita, ya. Mengqada' salat kita in wudi'at ala ghairi tuhrin. Kalau seandainya perbannya itu diletakkan di tubuh kita sebelum kita suci. Ya. Sebelum kita suci. Tapi kalau misalnya kita sudah bersuci, kita sudah wudhu, baru dipakein perban kayak tadi. Ini tadinya kita pakai perban nih di sini, ya, pakai perban. Terus pas mau wudhu, kita copot dulu perbannya, Hansaplastnya kita copot dulu, kita wudhu dulu seperti biasa, kita keringin, kita pakein perban lagi. Sholatnya nggak perlu dikodok kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita perbannya itu kita pakai sebelum kita berwudhu. Nah, ketika berwudu kita menggunakan tayamum. Nah, di sini dikatakan wa qada'u sholati. Kita qada' nanti sholatnya. Walaupun ada yang berpendapat ya nggak diqada' juga nggak apa-apa. Ini kan salah satu ikhtiar kita. Ya. Ikhtiar kita. Ada yang mengatakan nggak usah diqada' juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena tayamum itu bagian dari toharoh juga. Gitu. Tapi untuk kehati-hatian kita ya kita qada'. Nanti setelah sembuh kita qada' tuh sholat kita. Aukan fi a'dha'i tayammum, atau seandainya lukanya itu Hansaplastnya atau perbannya itu diletakkan di bagian yang tempat-tempat tayamum. Jadi kalau misalnya emang lukanya hanya kecil, ada luka kecil, ada luka berat, luka besar, ya kalau masih bisa kena air, lebih baik ya kenain air aja nggak apa-apa. Timbang keseset pisau dikit doang, aduh kagak mau kena air gitu, perih, ya perih dikit doang, ya. Kenapa? Ya itu kalau misalnya kita bertayamum karena ada luka terus kita pakai Hansaplast. Iya kalau lukanya 1, iya kalau 7 lukanya bagaimana? Gitu, ya. Jadi kalau misalnya masih bisa kena air silakan dibuka aja. Ntar kita keringin, ya. Kecuali memang misalnya kalau kena air nambah benyenyeh nih, gitu. Makin parah nih, ya nggak apa-apa kita ambil wudu, memakai perban sebelum berwudu, gitu. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan silakan. Ustaz, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya tadi memang sering kita lakukan tiap hari, jadi di luar tema sedikit Ustaz ya. Iya, iya. Ini mengenai duduk ikhtiar Ustaz. Nah ini berlaku untuk makmum dan imam apa berlaku untuk makmum aja? Bisa menjelaskan rakaat berikutnya. Ini memang kalau tiap hari kita lakukan. Iya, iya. Walaupun sunat, itu kita berhati-hati. Ya, berlaku untuk semuanya, mau makmum mau imam dan makmum semuanya, ya. Cuman kan itu dia, ya, itu sunnah. Sebisa mungkin kita kerjakan. Itu kalau kecuali ada emang udzur ya, sakit kakinya misalnya, kakinya sakit atau nggak bisa begitu. Mohon maaf, ada orang yang badannya agak besar, susah tuh buat duduk gitu, ya agak susah, maunya ya nempel aja pantatnya gitu, ya. Nah kalau kayak gitu ya ada uzur, tapi kalau nggak ada uzur ya kita lakukan aja ya apa-apa, sunnah, dapat pahalanya kok kita, gitu. Ya. Satu. Nah ucapan takbirnya pada saat kita bangun dari sujud atau memang pas kita mau berdiri kepada berdiri pas udah diri gitu baru takbir? Iya, takbirnya.
Jadi ketika kita mulai angkat bangun itu udah mengucapkan Allahu Akbar. Ya, gerakan Allahu Akbar gitu. Oh, pada saat berdiri atau bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud itu udah mengucapkan Allahu Akbar. Barnya ya udah diri, udah lempeng, diri tegap, bar udah gitu. Cukup lama sudah berarti ya? Iya. Ya. Agak lama Allahu Akbar. Nah, kadang juga itu bukan satu yang bukan rukun ya, bukan rukun. Tapi kadang-kadang ada orang juga bangun Allahu Akbar. Nah, kadang kan makmum dengerin takbirnya gitu, takbir si imam. Ya. Kadang-kadang imam juga ketika sujud pas rakaat kedua harusnya duduk dia tahiyat rakaat kedua. Dia takbirnya malah panjang. Allahu Akbar. Makmum ngiranya akhirnya lah duduk lagi dia gitu. Ya makanya itu kita sesuaikan. Kenapa takbir Allahu Akbar dia berdiri ya? Ketika dia berdiri itu makmum supaya ini berarti karena kan makmum kadang-kadang pikiran kemana-mana gitu ya. Ya sering lupa ini rakaat berapa. Tapi kalau dengar imamnya Allahu Akbar agak panjang dikit, ini berarti langsung bangun nih gitu. Ya kode dah gitu ya, itu kode. Jadi berarti kita pada mau berdiri rakaat berikutnya, ya, itu kita dari situ apa dari sujud Iya. ya? Maksudnya gimana? Takbirnya, Ustaz. Ini rakaat keberapa tuh? Ya rakaat berikutnya, katakan kita kedua nih, katakan ke pertama. Rakaat pertama. Kedua, tiros. Iya. Nah, pada saat kita takbirnya itu dari pas sujud, lalu tiros, lalu berdiri, apa pada saat kita mau berdiri? Oh, rakaat pertama kita kan sunnahnya kita duduk sejenak gitu ya. Julus istirahah. Duduk. Kedua. Kita pas duduk bangun, duduk dulu itu jangan Allahu Akbar dulu. Ya. Allahu Akbar baru. Oh, jadi pada gitu. saat kita mau berdiri. Kenapa? Menghindari nanti antara imam dengan makmum gerakannya sama serupa. Gitu ya. Jadi makmum itu kan kadang-kadang ada yang nggak pakai julus istirahah, duduk istirahah. Jadi habis sujud dia langsung aja diri, nggak pakai duduk lagi, ya duduk istirahah, nggak pakai duduk lagi. Ya. Ntar kalau misalnya imamnya dari Allah, dia duduk dulu, bisa jangan-jangan duluan makmumnya malah nanti dirinya, gitu. Jadi kalau misalnya emang imamnya itu pakai duduk istirahah dulu, ya takbirnya itu nanti ketika dari duduk mau bangun, Allah baru gitu, baru dari sujud Allahu Akbar. Nah ini perkaranya bukan perkara rukun ya. Seandainya ada yang dari sujud dia udah takbir, ya dia udah takbir, terus Allahu Akbar, nah, itu juga jangan kita salahkan, gitu ya. Hanya bukan perkara yang wajib. Gitu. Atau sebaliknya, imam tidak duduk iftiros, sementara makmumnya duduk iftiros. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Ya dapat pahala sunnah duduk istirahat itu. Iya nggak apa-apa. Ada yang lain lagi silahkan. Baik. Ini ada dua yang saya tanyakan. Satu aja, dan yang mana? Tiga kalau belum tahu. Iya. Jadi yang pertama tentang tayamum di antara wudhu tadi, Pak Ustaz. Itu teknis tayamum tadi itu seperti apa? Apakah seperti awal tayamum dan tengah tadi wudhu? Terus yang kedua pertanyaannya, saya baru dengar ada mengkodok sholat gara-gara luka tadi, Pak Ustaz. Itu wajib mengkodok? Atau hanya sunnah atau kehati-hatian saja? Ini kalau saya merujuk dari kitab, dari buku. Yang pertama dulu ya, yang pertama tadi tayamumnya sama kayak yang kemarin kita praktekin. Lukanya di sini, habis kita mencuci muka, terus perbannya itu kita basuh, kita keringkan dulu. Karena kalau nggak dikeringkan nanti tayamum ya pada nempel cemong gitu. Keringkan dulu, keringkan sampai kering baru kita tayamum. Ya. Nah, setelah tayamumnya seperti apa? Seperti yang kemarin kita praktekin. Kayak gitu. Itu yang pertama. Nggak ada perbedaan ya, nggak ada perbedaan. Nah, yang kedua, mengqadha sholat karena luka tadi ya. Itu wajib atau enggak? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kalau dalam kitab ini nggak ada nggak ada kata-kata wajibah ya. Ini hanya bentuk ikhtiar kita ya, kita qadha sholat. Walaupun ada yang
berpendapat harus diqadha. Kenapa? Karena tayamum itu hanya menggantikan wudu, ya, menggantikan wudu. Kalau di sini wa qada'u sholati in wudiyat ala ghairi tuhrin, mengqadha salat kalau perbannya itu diletakkan kita dalam keadaan tidak suci. Jadi sebelum kita berwudu kita udah pakai perban dan kita wudunya wudunya perbannya masih nempel di tangan kita, gitu. Di sini dikatakan wa qada'u sholati, mengqadha salatnya. Walaupun ada yang berpendapat seandainya nggak mengqadha juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena tayamum bagian dari toharoh. Toharoh itu kan ada, pertama menghilangkan najis, kedua berwudu, terus mandi wajib, terakhir tayamum. Tayamum bagian dari toharoh juga dan menggantikan, ya. Kenapa? Karena pada saat itu nggak bisa pakai air. Begitu udah digantikan dengan tayamum, ya udah sama aja, gitu. Ya, sama aja. Ya sekarang kita mau mengqadha silakan, nggak mengqadha juga ya nggak apa-apa. Cuman untuk kehati-hatian kita mendingan kita qadha, gitu, buat hati-hati kita. Itu ya Bapak ya. Ada lagi yang lain silakan. Kalau masih ada pertanyaan. Kalau cukup ya, cukup. Kalau nggak ada kita tutup, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita baca malam hari ini punya manfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtana wa fardu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsin 'anhu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.